TNI Ku Sayang, TNI Ku Malang, part kedua, oleh Dr. Anton Permana dari Tanhana Dharma Manggrava Institute. Sadarkah kita bahwa saat ini sebenarnya kita sudah dalam keadaan perang, tetapi bukan perang fisik antara militer Indonesia versus militer negara lain, tetapi saat ini sedang berlangsung perang asimetris, sebuah jenis perang modern yang bersifat non-fisik, tidak kelihatan dan tidak tampak. Perang ini dapat berupa perang ideologi, perang ekonomi, perang politik, perang budaya, dan perang proksi alias proxy war yang menggunakan para boneka, agen-agen yang merupakan anak bangsa sendiri yang dibina, dilatih, dicuci otaknya, kemudian diinfiltrasikan ke dalam tubuh-tubuh organ negara. Bahkan mereka diberikan fasilitas dan uang untuk tujuan-tujuan tertentu dalam hal mempengaruhi kebijakan negara. Semuanya hanya demi kepentingan kelompoknya, bukan rakyat. Sadarkah kita bahwa tiba-tiba saat ini dengan gagah perkasanya ada sekelompok orang seakan turun dari langit teriak atas nama keadilan, demokrasi, HAM, amanat reformasi, memprovokasi masyarakat untuk membenci TNI, mencaci maki TNI, menyerang TNI dengan tuduhan fitnah membalbuta, memframing TNI begitu jahatnya, seolah semua kerusakan yang terjadi saat ini seolah-olah adalah ulah dari TNI. Padahal guys, pasca reformasi, justru TNI dikerangkeng, dilemahkan, dicabut kewenangannya dengan sedemikian rupa. Padahal sejatinya, TNI adalah alat pertahanan negara, pelindung rakyat, yang bertanggung jawab penuh atas keutuhan NKRI ini, baik dari ancaman dalam dan luar negeri. Namun, semua fakta ini diputarbalikkan. Sadarkah kita guys, kemana saja mereka yang tiba-tiba teriak keadilan, HAM, dan aman reformasi ini ketika terjadi tragedi pembunuhan sadis KM50, ketika puluhan ulama-ulama didiskriminasi, ketika puluhan ulama-ulama dikriminalisasi, ketika para dai-dai dipersekusi, ketika hutan kebun rakyat dirampas, ketika anak-anak remaja tak berdosa dibantai dan dibunuh di depan Bawaslu. Kemana mereka ketika ratusan aktivis dan tokoh nasional dipenjarakan hanya karena berbeda pendapat? Kemana mereka ketika Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KPK, dan hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang melegalisasi perampokan brutal sumber daya alam dan mengangkangi konstitusi negara kita saat ini? Halo, hai, mereka kemana aja guys? Sadarkah kita, ada satu kelompok ketika berkuasa seolah jadi malaikat tak berdosa, padahal mereka lah para bandit biadab yang merusak hampir seluruh sendi dan tata kelola negara kita hari ini. Lalu tiba-tiba saat ini, saat mereka tidak berkuasa lagi, mereka mulai ribut, berteriak seakan hanya mereka lah para pembela kebenaran, seakan mereka menjadi kelompok yang paling menderita. Ingat, setelah tidak berkuasa lagi, mereka muncul tiba-tiba teriak bagai cacing kepanasan. Mereka memprovokasi para mahasiswa dengan agitasi-agitasi menakutkan. Padahal semuanya adalah ilusi, halusinasi ketakutan yang sengaja mereka propagandakan secara sistematis. Sungguh licik. Kalau dulu, saat 10 tahun mereka berkuasa, kelompok Islam yang selalu dihujat, dipojokkan, dikriminalisasi sedemikian rupa, saat ini giliran TNI pula yang seakan dibuat menjadi momok yang sangat menakutkan. Sadarkah kita guys, ini semua adalah permainan politik tingkat elit yang mengadu domba kita sesama anak bangsa, memecah belah kita semua agar terus ribut bertengkar, membenturkan kita dengan aparat dan tentara, sampai tujuannya tercapai, yaitu bagaimana tetap bisa mencengkram dan menghisap seluruh sumber kekayaan alam bangsa ini dengan mudah dan murah. Musuh utama mereka adalah TNI, karena militer adalah tulang punggung sebuah negara. Apabila militer lumpuh dan kembali ke barak, maka mereka akan leluasa bermain dan menguasai terus-menerus semua potensi sumber daya alam bangsa ini. Musuh utama mereka selanjutnya adalah Islam, karena kelompok mayoritas di negara ini. Makanya selalu dipojokkan dan dibungkam lebih dulu dengan isu radikalisme, intoleransi, serta politik identitas, agar kelompok ini kehilangan pengaruh dan hegemoninya alias layu sebelum berkembang. Sadarkah kita guys, ini semua hanyalah permainan kepentingan bisnis dan politik semata. Ada yang merasa terusik, ada yang merasa terancam, ada yang merasa terganggu, ada yang ketakutan apabila TNI kembali hadir untuk menyelamatkan bangsa ini karena sudah terlalu rusak parahnya. TNI adalah anak kandung rakyat, TNI lahir dari rakyat untuk rakyat, TNI adalah tentara pejuang, tentara rakyat, dan tentara profesional yang patuh tunduk pada konstitusi dan Pancasila. Jiwa raga seorang prajurit TNI sudah disumpah setia untuk diberikan sepenuhnya untuk bangsa dan negara.
Ingat itu guys, tidak akan mungkin dan pernah dalam sejarah TNI jadi pengkhianat. Justru TNI yang selalu terdepan, tampil ketika negara ini genting dan darurat. Ini adalah fakta. TNI adalah alat pertahanan negara dan penjaga kedaulatan negara. Kekuatan TNI adalah rakyat. Makanya, yang benci dan memusuhi TNI akan sedemikian rupa berupaya memisahkan TNI dengan rakyat melalui fitnah dan rekayasa tuduhan. Rakyat harus sadar, rakyat harus paham untuk tidak mudah diprovokasi dan dihasut. Rakyat tidak boleh kalah lagi dan terkecoh permainan politik, agitasi, dan propaganda elit global asing ini. Kita jangan mau didikte lagi guys. Cukup sudah segala kerusakan terjadi di negeri ini. Saatnya kita bangkit bersama. Mari kita semua, TNI dan rakyat bersatu padu untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang sudah rusak parah ini. Negara kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada kata terlambat. Harapan itu masih ada. Karena bersama rakyat, TNI akan kuat. Insya Allah. Salam Indonesia Jaya.